kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, buat hari yang indah ini Tuhan, yang Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami lebih lagi Tuhan, boleh bersuka cita di dalam Engkau, menikmati setiap lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu lebih lagi Tuhan, mengeluh-elukan nama Tuhan Yesus, bersorak-sorai di dalam Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Lebih lagi tepuk tangan yang banyak buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Saya bersyukur pagi hari ini saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara di rumah tentunya dengan sukacita. Coba tengok kanan kirinya, apakah sudah ada penuh sukacita? Haleluya. Boleh juga kasih pelukan buat saudara-saudaranya, buat keluarganya yang ada di rumah, semua saling dipeluk. Boleh dong peluk suami, haleluya. Mbak Rika juga boleh dong peluk, haleluya. Jemaat Galilea, sehati, sepikir, semakin serupa dengan Yesus. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, masuk gerbangnya dengan pujian dan syukur, haleluya. Engkau
kasih Yesus, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami rindu Yesus untuk tetap berjalan bersama Engkau. Kami rindu lebih lagi Tuhan, penyertaan-Mu atas hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami khawatir, untuk kami takut saat Engkau bersama dengan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan khawatir dan jangan takut dengan apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Sebab Tuhan berikan bukan roh ketakutan, namun roh yang bangkitkan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan. Ada Tuhan yang lebih besar dari semua persoalan. Ada Tuhan yang masih sanggup menolongmu hadapi semua persoalan. Jangan khawatir dan jangan takut, dan jangan takut dengan apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Sebab Tuhan berikan bukan roh ketakutan, namun roh yang bangkitkan kekuatan
Kami bersyukur Tuhan. Pujian ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan, bahwa ada Tuhan yang lebih besar, yang sanggup menolong kami Tuhan. Allah yang sanggup Tuhan untuk menyertai kami Yesus. Walaupun dunia saat ini Tuhan sedang kacau Tuhan, kami dilanda setiap kekhawatiran yang ada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan saat ini kami mau pegang setiap janji-Mu Tuhan, untuk Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan, kami boleh rindu lebih lagi Tuhan, untuk menikmati setiap berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh kuat Tuhan, kami boleh merasakan aman Tuhan, karena firman-Mu yang senantiasa menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan membentangkan setiap kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, dengan setiap hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau duduk tenang, kami mau buka telinga kami Tuhan, untuk kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut setiap kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita akan berikan salam kepada keluarga kita yang ada di rumah masing-masing, dengan mengatakan Tuhan mengasihimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat baik, yang terus menyertai kita ada sampai hari ini, kita ada karena pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini perubahan terjadi di semua segi kehidupan manusia. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menahan yang namanya sebuah perubahan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, di sana dikatakan ayat ke-22, Kejadian pasal 8 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya, selama bumi masih ada, selama kita masih ada di muka bumi ini, takkan ada henti-hentinya. Ada musim menabur, ada musim menuai, ada dingin, ada panas, ada kemarau, ada hujan, ada siang, ada malam. Berarti Tuhan sudah mengatakan bahwa perubahan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan itu masih terjadi dalam kehidupan kita, silih berganti dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan saat-saat ini perubahan yang sangat luar biasa terjadi khususnya di negeri kita, Indonesia, di mana kita ada saat ini. Sangat terasa sekali ada perubahan yang sangat luar biasa, ya, gara-gara sepanjang wabah corona, ya, ada anak-anak yang menyanyikan sepanjang wabah corona, ya, kita bekerja di rumah. Sepanjang wabah corona, belajar di rumah. Sepanjang wabah corona, kita juga beribadah di rumah masing-masing. Ada perubahan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan yang sangat membuat banyak orang sedih,
yang biasanya bekerja karena sepanjang virus corona ini tidak bisa bekerja lagi. Tidak sedikit mereka orang-orang yang di PHK, ya, kehilangan pekerjaan karena virus corona ini. Ada perubahan, mal mulai ditutup, restoran besar ditutup, ya. Pengusaha-pengusaha mulai mengalami yang namanya penurunan pendapatan dan lain sebagainya. Semua orang mengalami dampak daripada perubahan. Dan inilah masalah yang kita hadapi, yang harus terjadi dan yang harus kita hadapi saat ini. Pertanyaannya buat kita saat ini, bagaimana ketika perubahan itu terjadi? Itu yang akan kita renungkan saat ini. Bagaimana ketika perubahan itu terjadi? Ketika kita masuk dalam perubahan yang tidak menyenangkan, perubahan yang tidak mengenangkan seperti sekarang ini yang terjadi, maka banyak orang membuat frustasi, banyak orang bosan, banyak orang lelah, banyak orang capek, bahkan kehilangan semangat untuk hidup. Karena apa? Karena mengalami perubahan yang terjadi. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana ketika perubahan itu terjadi. Kita akan melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-8. Yang pertama, bagaimana ketika perubahan itu terjadi? Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Saya ulangi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bagaimana ketika perubahan itu terjadi? Yang pertama kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Semua keadaan di dunia ini semuanya bisa berubah. Termasuk saudara dan saya bisa berubah. Kasih manusia bisa berubah. Kebaikan manusia bisa berubah. Tetapi dikatakan firman Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan selalu konsisten dengan maksud dan tujuannya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah sifat dan karakternya. Firman-Nya tetap sama, hukum-hukumnya tetap sama. Kalau dunia manusia berubah, tetapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, mukjizat-Nya, perhatian-Nya, pertolongan-Nya tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menolong kita, bulan yang lalu Tuhan menolong kepada kita, tahun yang lalu Tuhan menolong kepada kita, percayalah bulan ini, tahun ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah kuasa-Nya, kasih-Nya, kebaikan-Nya, perhatian-Nya, pertolongan-Nya tidak pernah berubah. Artinya apa? Tuhan kita, Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kita. Bahwa ketika perubahan terjadi, percayalah kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada pujian lama yang mengatakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Kapan? Selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kemudian disambung. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah.
berubah selama-lamanya. Disambung lagi, dan kuasanya tidak berubah, dan lain seterusnya, dan seterusnya. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasanya, mujizatnya, perhatiannya, pertolongannya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Bagaimana ketika perubahan itu terjadi? Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dan yang kedua, Tuhan mempunyai umatnya. Kita akan coba melihat dalam contoh dalam kitab Ayub pasal yang pertama, Bapak Ibu. Kita akan buka di sana kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayub pasal pertama sampai 3, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita lihat di sini dicatat dalam kitab Ayub bahwa Ayub adalah orang yang saleh, pribadi yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan. Sehingga Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Firman Tuhan mencatat Ayub adalah orang yang terkaya, bukan hanya kaya, terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dan kita akan buka lagi di dalam Ayub pasalnya yang Ayub pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Coba di sana perhatikan. Ayub pasal 2:11. Ketika ketiga sahabatnya Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka. Dengan suara nyaring mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kalau dalam Ayub pasal pertama tadi dicatat di sana, Ayub adalah orang yang terkaya di negeri timur. Ayub pasal yang kedua di sana dicatat bahwa Ayub adalah orang yang sangat berat penderitaannya. Kenapa dikatakan Ayub menjadi orang yang sangat berat penderitaannya? Kalau di grafik itu dari naik kemudian turun anjlok ke bawah, ya. Inilah penderitaan pukulan bagi Ayub. Dari Ayub keadaan orang yang terkaya menjadi orang yang termiskin. Nah, ini penderitaan. Ini sebuah pukulan bagi Ayub. Ya, sudah terbiasa hidup enak, sudah terbiasa hidup dalam zona nyaman, sudah terbiasa hidup tercukupi, terpenuhi semuanya, tetapi kemudian Ayub harus mengalami yang namanya keadaan yang tidak punya apa-apa. Ayub mengalami perubahan terjadi
terjadi di dalam hidupnya. Tetapi ingat, Tuhan punya umatnya. Yang kedua, Tuhan punya umatnya artinya apa? Saat Ayub mengalami susah, ya, saat Ayub mengalami penderitaan, saat Ayub kehilangan harta bendanya, saat Ayub kehilangan anak-anaknya, bahkan istrinya meninggalkan Ayub, saat Ayub mengalami keadaan yang sakit di sekujur tubuhnya, menderita. Dalam Ayub pasal yang kedua sebelah tadi dikatakan firman Tuhan, ketika sahabatnya Ayub, saat Ayub mengalami susah, saat Ayub mengalami penderitaan, sahabat-sahabatnya Ayub datang kepada Ayub. Untuk apa, saudara? Untuk menghibur Ayub. Bahkan tidak hanya menghibur saja. Ayat yang ke-12 dikatakan, lalu menangislah mereka. Sahabat-sahabat Ayub menghibur Ayub, kemudian menangis mereka. Mereka menangis. Mereka menangis bersama-sama. Tidak hanya menangis, saudara. Ayat 13 dikatakan apa? Mereka duduk bersama. Bukan 1 hari, 2 hari. Mereka menemani Ayub dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesulitan Ayub. Berapa hari? Selama 7 hari 7 malam. Sahabat-sahabat Ayub ini, mereka menemani Ayub, menghibur Ayub, menguatkan Ayub. Ini luar biasa. Luar biasa. Ketika perubahan menimpa kehidupan Ayub, Tuhan punya umatnya. Ada orang-orang yang dikirim Tuhan. Ada sahabat-sahabat Ayub yang menghibur Ayub, yang menguatkan Ayub, yang menghibur, yang turut menemani Ayub dalam kondisi susah. Ketika perubahan menerpa kehidupan kita, kita merasakan tekanan yang sangat besar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perubahan menimpa kehidupan kita, seperti ketika perubahan menimpa kehidupan Ayub, demikian pula manakala ketika perubahan itu menimpa kehidupan kita, kita merasakan tekanan yang sangat besar. Rasanya hidup ini menjadi semakin berat. Tetapi ingat bahwa kita tidak pernah sendiri di dunia ini. Ada orang-orang di sekitar kita, ada saudara seiman kita, ada sahabat kita, ada keluarga kita, ada gembala, ada teman-teman sepelayanan kita yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang menolong kita saat kita menghadapi perubahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, kita tidak pernah sendiri. Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita untuk pedulikan kita, untuk memperhatikan kita. Seperti yang dialami oleh Ayub, Tuhan pun tidak pernah membiarkan Ayub sendiri. Demikian pula hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, 24 November tahun 2019, manakala suami kami dipanggil oleh Tuhan, ya, saat itu kami merasakan yang namanya dunia itu runtuh. Saya merasakan sepertinya hidup saya sudah tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tetapi luar biasa, di saat saya merasakan hidup ini sepertinya tidak ada gunanya, seperti saya merasakan dunia ini runtuh, tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong, untuk menghibur, untuk menguatkan. Ada keluarga-keluarga yang menghibur, ada jemaat-jemaat yang menguatkan saya, ada teman-teman sahabat yang dikirim Tuhan untuk memberikan kekuatan, untuk menolong, sehingga sampai hari ini kami bisa berdiri, bisa kuat, bisa bertahan. Karena apa? Karena Tuhan pakai orang-orang di sekitar kami. Kami merasakan tidak sendiri lagi, tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperhatikan kehidupan kami. Demikian pula dalam zaman sekarang ini, ya, pandemi virus corona sudah 1 bulan lebih berjalan dan mengakibatkan banyak hal terjadi.
tetapi kami menikmati sebagai hamba Tuhan, ya. Kami menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memelihara kami. Tuhan pakai banyak orang untuk memperhatikan kami. Tuhan pakai banyak jemaat untuk mendukung kami. Tuhan pakai banyak orang dari dalam kota, dari luar kota untuk memperhatikan kehidupan kami. Dan kami bisa menikmati pertolongan Tuhan. Dan kami hanya bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Dalam mengalami perubahan ini, kita tidak pernah sendiri. Tuhan punya umatnya. Dan yang ketiga, kita akan melihat saat menghadapi pergumulan, Tuhan punya maksud. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke Ibrani 12 ayat 11, kita akan baca di sana. Ibrani 12 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika perubahan terjadi, itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Mendatangkan hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya itu luar biasa. Kita harus ingat bahwa saat kita mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita agar kita semakin berkualitas dan tahan banting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sedang membentuk, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan punya maksud setiap perubahan, walaupun itu tidak mengenakan secara jasmani. Kita akan kembali di dalam Ayub pasal yang ke-42. Contoh Ayub tadi, kembali Ayub pasal yang ke-42, ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kau ketahui. Ayat yang kedua, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini Bapak Ibu, Tuhan punya maksud atas setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan punya mau, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya mau untuk menyatakan kuasanya. Seperti dalam kitab Ayub, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan begini. Ayub pasal 42. Tuhan mau supaya Ayub mengetahui bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan firman Tuhan bukan kata orang saja, ya. Hanya dari kata orang. Ayat yang kelima, ayat 42 kelima dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tuhan punya
di dalam kehidupannya punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau menyatakan kuasanya, bukan lagi kata orang. Wah, Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh luar biasa. Bukan hanya mendengar kata orang, Bapak Ibu, tetapi Tuhan mau dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud supaya apa? Supaya Tuhan mau menyatakan kuasanya, supaya saudara dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga bukan kata orang Tuhan itu baik, bukan kata orang Tuhan itu hebat, bukan kata orang Tuhan itu dahsyat, tetapi Bapak, Ibu, saudara dan saya bisa mengalami sendiri bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat karena kita punya pengalaman dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan punya maksud. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, masalah adalah alat untuk membuat otot iman kita jadi kuat. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di saat menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan melihat di sana Tuhan punya janji. Ketika perubahan terjadi, Tuhan punya janji. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan baca di sana. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18. Nah, di sana ya firman Tuhan katakan begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, Tuhan punya janji. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan yang berjanji dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, mintalah maka akan diberi, cari maka akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus ingat bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, kembali di sana, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa, Tuhan memulihkan Ayub. Ini bukti bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ini bukti bahwa Tuhan yang punya janji, Tuhan yang akan menggenapi setiap janjinya. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan, saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana ketika perubahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasanya, pertolongannya, perhatiannya, mujizatnya ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus percaya Tuhan punya umatnya. Kita nggak pernah sendiri, Bapak Ibu. Ada orang-orang di sekitar kita yang pasti akan mempedulikan kita. Dan yang ketiga, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan itulah yang membuat kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Manakala ada masalah, ada perubahan yang tidak disangka-sangka terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang tahan banting, yang siap. Dan yang keempat, Tuhan punya janji. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan kita. Firman Tuhan saat ini biarlah membawa kepada kita
saat perubahan terjadi dalam kehidupan kita nggak boleh putus asa. Kita jangan khawatir, kita jangan panik, tapi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Bersamamu Bapa kau lewati semua. Engkau ada di setiap musim hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kalau Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian, Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersamaku. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah, kita mau angkat pujian kepada Tuhan dengan iman kita bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Engkau ada bersamaku Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati semuanya. Oh, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, yang saat ini ada di rumah beribadah bersama dengan keluarga, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Perubahan itu memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ketika perubahan terjadi, kami percaya Tuhan, segala sesuatu boleh berubah di muka bumi ini. Manusia bisa berubah di muka bumi ini. Semuanya akan bisa berubah di muka bumi ini, Tuhan. Tetapi satu hal kami percaya, kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin, Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kesetiaan-Mu, perhatian-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan punya umat. Ketika perubahan terjadi dalam kehidupan kami yang tidak menyenangkan, Engkau pakai, Engkau kirimkan orang-orang di sekitar sekeliling kami untuk peduli kepada kami. Kami tidak pernah sendirian, Tuhan. Ketika perubahan terjadi, Tuhan, Engkau punya maksud, Engkau punya tujuan, supaya kami punya pengalaman dengan Tuhan. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi seperti Ayub, Tuhan. Walaupun Ayub punya pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi di sana Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub. Karena Engkau punya janji, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Tuhan, ketika perubahan terjadi di negeri kami, maka Tuhan sanggup menolong negeri kami. Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan sanggup memulihkan seluruh umat yang ada di bangsa kami ini, Tuhan. Semuanya pasti bisa terselesaikan, Tuhan. Pemulihan pasti terjadi seperti Ayub dipulihkan, kami percaya. Pemulihan juga akan terjadi buat bangsa kami. Pemulihan akan terjadi buat kota kami Kediri. Pemulihan juga akan terjadi buat keluarga demi keluarga kami, Tuhan. Kami percaya pekerjaan kami akan diberkati, Tuhan. Oh, Yesus, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami pasti dipulihkan oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan pasti akan mengalami pemulihan, karena Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Allah. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau memperhatikan setiap kami yang ada di keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, Tuhan. Engkau tahu beban kami, Engkau tahu persoalan kami, Engkau tahu pergumulan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus yang sakit mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Kami yang berbeban berat diberi kekuatan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Apapun persoalan kami, kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia. Kuasa pertolongan-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kalau sebentar kami umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya kami punya tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati setiap orang yang menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini bersyukur kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah mukjizat. Diberkatilah engkau saat engkau ada di dalam rumah. Diberkatilah saat engkau keluar rumah. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkati usaha pekerjaan bisnismu. Diberkati sekolah dan kuliahmu. Diberkati pelayananmu. Saat engkau pergi dimanapun engkau ada, Tuhan menyertai engkau. Tuhan
memberkati engkau dan dijadikan Tuhan menjadi berkat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang percaya dan diberkati sama-sama katakan